Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara ini. Semoga hal-hal yang kita laksanakan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita senantiasa diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman, dan nikmatnya untuk senantiasa beribadah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa kita sekarang sudah berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya, yakni bulan Ramadan, bulan keberkahan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan itu menjadi bulan yang penuh berkah? Karena ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, kita akan mengenal yang namanya berbagai kenikmatan, berbagai aktivitas-aktivitas di mana di dalamnya juga dikenal dengan turunnya Al-Quran, dan juga di bulan Ramadan ini nantinya di akhir-akhir bulan ada yang namanya bulan malam Lailatul Qadar, di mana dikenal juga dengan bulan 1000 bulan. Jadi kenapa banyak pertanyaan yang muncul bahwa bulan Ramadan ini kok berbeda dari bulan-bulan lainnya? Karena di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah kebaikan dan menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di mana salah satunya di bulan Ramadan ini yang tidak ada di bulan lainnya, yakni kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dianjurkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu supaya kamu bertakwa. Dari kutipan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut, kita dianjurkan untuk senantiasa berpuasa supaya kita menjadi lebih bertakwa lagi, supaya iman kita lebih kuat lagi, supaya kita lebih giat lagi dalam melaksanakan perintah-perintah Allah lainnya, dan juga tidak hanya puasa. Karena ketika kita berbicara takwa itu tidak hanya sebatas ibadah-ibadah kita saja, namun bagaimana kita mampu menjaga perilaku kita, menjaga diri kita, tentunya juga menjaga iman kita supaya kita harus tetap berada di jalan Allah meskipun banyak tantangan-tantangan seperti syahwat kita, hawa nafsu kita yang terus menggelora di dalam hati kita untuk menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang keburukan. Dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita
bulan Ramadan yang bulan penuh keberkahan ini dan juga bulan yang suci. Sebagaimana dalam lantunan sholawat Syubhanul Muslimin, jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Nah, dari itu semua kita bisa ambil hikmah bagaimana iman kita menjadi benteng tersendiri untuk menjaga syahwat kita agar tidak keluar atau juga tidak kemana-mana. Karena ketika kita balik lagi ke bulan Ramadan, kita tidak boleh mengkotori bulan Ramadan kali ini dengan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat tidak dianjurkan di bulan Ramadan. Para teman-teman dan juga dewan juri sekalian yang saya hormati, selain bulan yang penuh dengan puasa atau syahrul syiyam, bulan Ramadan ini juga kita kenal dengan bulan keberkahan, karena kita juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang sebelumnya kita hanya sholat 5 waktu. Alangkah lebih baiknya kita juga melaksanakan sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan. Selain itu sebelumnya kita juga kurang dekat dengan Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran, karena di bulan Ramadan setiap malam kita dianjurkan untuk melaksanakan tadarus Al-Quran, karena bulan Ramadan ini juga merupakan bulan turunnya Al-Quran. Jadi para teman-teman sekalian dan juga para kita semua di sini, alangkah lebih baiknya kita mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan seperti menambah sholat kita, menambah ibadah ngaji kita, dan juga kita dianjurkan untuk melaksanakan tarawih di malam-malam bulan Ramadan tentunya, yang tidak ada di bulan lainnya. Maka dari itu ketika kita sudah mendapatkan keberkahan itu, insya Allah kebahagiaan yang kita inginkan, kebahagiaan yang kita dapat kita gapai ketika kita sudah memanfaatkan bulan-bulan di Ramadan kali ini dengan mengisi aktivitas-aktivitas yang penuh dengan kebaikan. Maka dari itu tetap jaga hati kita, jaga perbuatan kita, jaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang kotor, karena bulan Ramadan ini bulan yang suci, tidak harus dikotori dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak penting. Maka dari itu iman kita penting untuk membentengi hawa nafsu kita, membentengi syahwat kita agar senantiasa tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Harapannya kedepannya semoga kita bersama-sama senantiasa mendapat keberkahan kelak di yaumil qiyamah, dan juga mendapat keberkahan Al-Quran di bulan Ramadan kali ini, dan kita juga dapat berjumpa di malam Lailatul Qadar yang insya Allah akan hadir sebentar lagi. Semoga apa yang bisa saya sampaikan mendapat keberkahan dan juga bisa menjadi refleksi diri bagi kita semua untuk senantiasa tetap bertawakal, tetap memperbaiki diri dan ikhtiar, serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan di tahun depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.